Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas Pancasila dan sejarah perjuangan pasca Indonesia Merdeka. Jadi pada video yang lalu kita sudah membahas bagaimana sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sejak terbentuknya BPUPKI, kemudian lahirnya Panitia 9, terbentuknya PPKI, dan hingga lahir Pancasila dan Pancasila di dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit lebih terperinci tentang bagaimana Pancasila dalam lintas sejarah, di mana pada masa kemerdekaan, era Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Pada masa kemerdekaan ini dikenal dengan periode konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode ini terjadi pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 5 Juli 1950. Sebelum dekret Presiden 5 Juli itu dikeluarkan. Jadi pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia itu masih harus menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya untuk menanamkan kekuatan mereka kembali di Indonesia. Selain itu, sekutu atau Belanda secara licik itu mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Republik Indonesia itu merupakan hadiah dari negara Jepang. Jadi propaganda yang dilakukan oleh Jepang itu hingga melahirkan tarik-menarik antara negara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda, yang berujung pada perundingan konferensi yang dikenal dengan Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar tersebut, yang pertama sekali akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian sekaligus berdirinya Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal dengan RIS. Namun negara federal ini tidak berumur panjang. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia itu kembali ke bentuk semula, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar sementara 1950, Pancasila itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua peri kemanusiaan, ketiga kebangsaan, keempat kerakyatan, dan kelima keadilan sosial. Adapun Undang-Undang Sementara 1950 disebut sementara karena undang-undang yang final nanti akan dirumuskan oleh konstituante dan anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959 mengeluarkan dekret Presiden. Adapun isi dekret tersebut yang pertama adalah membubarkan konstituante, kemudian yang kedua menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kemudian dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Adapun MPRS ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Di mana pembentukan MPRS itu dilakukan berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Jadi keanggotaan MPRS itu terdiri dari 261 anggota DPR, 94 orang dari anggota utusan daerah, kemudian 200 orang anggota wakil golongan. Jadi 261 orang anggota DPR itu merupakan anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian 94 orang utusan daerah itu merupakan perwakilan-perwakilan daerah, dan 200 orang anggota wakil golongan itu merupakan tokoh-tokoh yang dipilih oleh Presiden pada saat itu. Adapun susunan pimpinan MPRS ialah diketuai oleh Khairul Saleh, kemudian wakil ketua Mr. Ali Sastrowa Mijoyo, kemudian wakil ketua Kiai Haji Idham Khalid, wakil ketua DN Aidit, dan wakil ketua Kolonel Waluyo Puspuyodo.
Jadi anggota MPRS langsung ditunjuk oleh Presiden, dan ini merupakan salah bukti penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggota MPRS dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Jadi syarat untuk menjadi anggota MPRS yang pertama sekali harus setuju kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang tidak setuju pada Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh menjadi anggota MPRS. Kemudian yang kedua, setia terhadap perjuangan Republik Indonesia. Dan yang ketiga itu setuju kepada manifesto politik. Nah, nanti teman-teman bisa melihat apa itu manifesto politik secara terperinci di luar daripada video ini, karena kalau kita jelaskan secara terperinci nggak cukup waktu. Adapun tugas MPRS ada 3. Yang pertama yaitu menetapkan manifesto politik sebagai GBHN. Kemudian kedua, penetapan garis-garis besar pembangunan nasional berencana tahap 1 yang dilaksanakan 1961 sampai dengan 1969, artinya 5 tahun. Kemudian menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Adapun pembentukan DPS atau Dewan Pertimbangan Agung sementara ditetapkan melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Nah, jadi beberapa hal yang diketahui berkaitan dengan penetapan Presiden tersebut seperti anggota DPS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota DPS itu berjumlah 45 orang yang terdiri dari 12 orang dari wakil golongan politik. Nah, jadi dari partai, kemudian 8 orang dari utusan daerah, dan 24 orang dari golongan, dan 1 orang ketua. Tugas ketua DPS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Selanjutnya kita masuk di Orde Lama. Orde Lama di mana Presiden Soekarno itu berkuasa, yaitu pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Jadi ini dinamakan dengan Orde Lama. Jadi yang pertama sekali, pemberlakuan dekret memiliki 2 sisi positif sekaligus negatif. Sisi positifnya adalah dasar negara kian kokoh dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat Pancasila tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sisi negatifnya yaitu terciptanya pemerintahan yang otoriter yang dijalankan Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, segala kekuasaan dipusatkan di tangan Soekarno. Tidak ada prinsip mengoreksi atau check and balance atau yang dikenal dengan tres politika. Kemudian masuk ke Orde Baru. Jadi Orde Baru itu terjadi sejak 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998, sebelum terjadinya reformasi besar-besaran atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi pada tanggal 22 Februari 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Jargon utama era ini adalah pembangunan. Karena itu stabilitas politik menjadi syarat mutlak bagi upaya pembangunan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi ini membutuhkan stabilitas politik, maka pada saat itu rezim Orde Baru ini membutuhkan penafsiran tunggal terhadap Pancasila. Itulah sebabnya pada tahun 1975 Soeharto menunjuk 5 sesepuh untuk merumuskan perumusan tunggal dari Pancasila. Di antara lain adalah Mohatta, Ahmad Subarjo, Jojo Di Surjo, A.A. Mamis, A.A. Maramis, kemudian Sunario, dan Abdul Ghaffar. Mereka ini disebut dengan anggota atau panitia 5, kemudian merumuskan hasil kerja mereka pada 1977 dengan nama Uraian Pancasila. Adapun ada sejumlah poin-poin dari panitia 5 ini, yaitu yang pertama sekali, Soekarno merupakan penemu dan penggali Pancasila. Kemudian ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar
yang memimpin cita-cita kenegaraan, yang memberi jiwa kepada usaha penyelenggaraan segala yang benar, adil dan baik. Jadi hasil dari hasil yang pernah disepakati melalui Piagam Jakarta itu kemudian diganti oleh Panitia 5 ini menjadi poin yang pertama yang ada dalam Piagam Jakarta itu, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa oleh Panitia 5 dengan alasan ini menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan, yang memberikan jiwa kepada usaha penyelenggaraan segala yang benar, adil dan baik. Sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dasar yang memimpin tadi. Pada tahun 1978, MPR mengesahkan TAP MPR nomor 2 MPR garing 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang dikenal dengan sebutan P4. Mungkin bagi orang-orang tua kita semua itu pernah melaksanakan training P4 ini. Untuk menjaga stabilitas politik pada saat itu, Soeharto menjadikan P4 itu sebagai panutan dan pandangan hidup. Akan tetapi, meskipun bagus dalam tujuan, penafsiran rezim Orde Baru tentang Pancasila jauh dari sempurna. Bahkan mengandung problem yang serius dari awal, misalnya kebebasan politik menjadi sekunder dibandingkan dengan upaya pembangunan ekonomi. Jadi hal itu bisa kita lihat melalui pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada 16 Agustus 1967 yang mengatakan bahwa kehidupan demokrasi Pancasila itu tidak mengenal golongan oposisi. Jadi kebebasan hanya boleh selama melahirkan kreativitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Jadi tidak boleh berbeda dengan pandangan pemerintah pada saat itu. Alhasil, pengutamaan pembangunan ekonomi dan peminggiran demokrasi di bidang politik atas nama kestabilan politik membuat rezim Orde Baru lambat laun menjadi pemerintahan yang otoriter dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang kontroversi di bidang politik. Contoh seperti fungsi partai politik, mobilisasi PNS untuk memilih golongan karya, larangan parpol kecuali Golkar untuk memilih ranting hingga ke level bawah. Hasil tafsir sepihak Orde Baru terhadap Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Nilai-nilai hasil tafsiran Orde Baru selalu ditanamkan dalam bentuk masyarakat melalui doktrinisasi. Kemudian warga negara yang berbeda tafsir tidak sepaham dengan dan tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak Orde Baru dianggap melanggar ideologi dan dasar negara. Melalui berbagai legitimasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik. Kemudian menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tameng pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya. Akibatnya dengan kebijakan-kebijakan kontroversi yang telah terjadi penyumbatan aspirasi masyarakat, kemudian kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilaksanakan lama-kelamaan kian menjauh dari kepentingan rakyat. Puncaknya ketika kesusahan ekonomi yang menjadi dasar fondasi rezim Orde Baru luluh lantak akibat krisis moneter pada tahun 1997. Segala penyumbatan itu pun pecah hingga melahirkan gelombang demonstrasi di mana-mana. Presiden Soeharto pun diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, sebuah momen yang menandai tumbangnya rezim Orde Baru dan datangnya Orde Reformasi. Era reformasi ini dimulai sejak 21 Mei 1998 hingga saat ini. Jadi ada 5 kesepakatan dasar perubahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Ad Hoc 1 BP MPR, yaitu yang pertama tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem presidensil. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian perubahan dilakukan dengan cara adendum.
Jadi Pancasila pada era reformasi ada 4 pilar yang kita kenal hari ini. Yang pertama Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kemudian Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 sebagai konstitusi dasar serta ketetapan MPR. Kemudian yang ketiga NKRI sebagai bentuk negara. Yang keempat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.